kita buat saja saya kasih materi, saya berbagi materi saja tentang menulis karya tulis ilmiah yang orientasinya terbit. Ibarat syair itu kampung Beting dan Sungai Jawi, sumurnya dalam karena digali, bukan bermaksud untuk menggurui. Bapak Ibu, mari kita berbagi. Jadi satu guru satu ilmu lah kita ya. Jadi ada senior saya juga di sini. Jadi saya bukannya untuk menggurui Bapak Ibu karena saya bukan guru, tapi Bapak Ibu lah yang guru. Jadi kita berbagi saja. Saya pun budak baru belajar, mari kita sama-sama belajar. Kira-kira begitu kan? Nah, mungkin sudah saya lihat wajahnya familiar. Kalau dulu di Balai Bahasa saya tahu. Jadi di MGMP Bahasa Indonesia. Termasuk saya lihat ini ada alumni FKIP yang memang mahasiswa saya juga kan. Saya lihat Willy, ada Yosina, Puji, Bang Anto kan. Udah jadi guru-guru ya Pak. Ada bendahara juga. Saya baru sadar, kalau cantik juga bendahara kita. Itu penulis-penulis saya Pak, zamannya ketika saya ngajar. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang sudah tidak bekerja lagi di Balai Bahasa. Saya sekarang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Mungkin Bapak itu saya ingin jadi peneliti, maka saya harus pindah ke peneliti yang ada di kementerian. Ya, selama ini kan yang kita tahu kan peneliti itu bisa ada di LIPI, ada di LAPAN, ada di BPPT, dan arkeologi. Jadi kelompok riset kami itu di bahasa sastra dan arkeologi. Dan saya masuk satu pusat riset lagi, itu eselon 2-nya lagi kan. Itu di pusat riset bahasa sastra dan komunitas. Nah itu saya di pusat riset bahasa sastra dan komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Kemudian ya ini sebagai silaturahmi mungkin yang belum kenal, saya punya Facebook juga karena generasi tua nih kan punya Facebook anak muda. Bapak Ibu berkenan itu ada YouTube saya. Perlu subscribe. Jadi harus kalau buka nanti di subscribe. Kemudian saya coba ngintip TikTok, mau belajar bagaimana jadikan TikTok itu sebagai media pembelajaran klasik juga. Jadi anak-anak lebih kreatif kan. Semua itu ini sebenarnya jadi kalau bisa manfaatkan. Sayang sekali bukan saya mau belajar media dan teknologi ya, tapi kita bicara tentang bermanfaatan. Baik Bapak Ibu, saya itu teringat ya, bukan saya mengajar. Apa itu sistematis? Dia mesti terstruktur dan memiliki format. Nah, dalam bahasa di jurnal-jurnal itu disebut selingkungnya harus ada. Ya. Kemudian tulisan ini juga bagian dari hasil kajian atau penelitian. Ya, penelitian itu bisa sifatnya observasi lapangan atau sifatnya teks, meneliti dokumen, atau bisa juga penelitian itu berdasarkan literatur review. Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang berikutnya, komponen yang ketiga adalah memiliki pembaca atau audiens. Audiens kita itu siapa? Kalau kita punya latar belakang ilmu bahasa dan sastra, maka pembaca kita tentu orang yang berlatar belakang bahasa dan sastra. Maka kita pikirkan satu tulisan ilmiah itu berorientasi pada latar belakang ilmu kita dan juga pembaca kita. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang paling penting dalam komponen berikutnya adalah yang keempat, tinjauan kritis. Penelitian itu penting sekali dan pemikiran sebelumnya. Jadi semacam empiriko. Kajian-kajian empiris sebelumnya itu harus ada di dalam riset atau tulisan kita. Nah, itu pentingnya. Kemudian hasil dari membaca yang kita tuangkan itu, kemudian kita tuliskan kajian sebelumnya, kemudian kajian teorinya, kajian pustaka, kajian relevannya, semuanya itu, maka perlu kita pikirkan apakah yang kita tulis ini berterima atau tidak kan? Nah, ini juga perlu dikaji kembali dan mungkin diuji, bahkan diperdebatkan kan? Nah, sehingga hasil karya tulis ini tidak ecek-ecek, kira-kira begitu kan? Nah, silakan diuji. Ini karena terbuka. Sekarang Bapak Ibu untuk menulis karya tulis ilmiah itu, kalau Bapak Ibu punya karya, itu banyak jurnal online yang gratis, ya, jurnal online yang gratis. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa bicarakan bagaimana kita bisa menghasilkannya. Kan? Nah, itu 5 komponen utama KTI Bapak Ibu ya.
saya akan bicara beberapa jenis KTI, karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah ada yang disebut KTI jurnal kan. Nah, ini yang orientasinya untuk penerbitan di jurnal. Maka saya sebutlah dia sebagai KTI jurnal. Misalnya, ini beberapa jurnal yang saya sudah terbit. Ada Kandai, ada Litra, ada Rana. Ya, ini jurnal dan ada satu jurnal internasional juga terbit juga di Elsevier. Ini terbitnya berbayar ya Bapak Ibu. Mahal sekali karena ini jurnal berreputasi tinggi di Linguistic and Education. Kalau Bapak Ibu paham tentang Scopus, ini Q1. Ini Q1. Nah, saya terbit di sini. Jurnal yang berreputasi sangat tinggi. Jadi Q1. Biasanya kalau mau jadi profesor harus terbit di jurnal Q1, Q2. Scopus. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat selain KTI jurnal ya, yang sifatnya riset ya, selama ini saya buat riset kan, riset kemudian saya tuangkan jadi sebuah tulisan lalu dipublikasikan di jurnal-jurnal ini, jadilah dia satu tulisan yang kita sebut sebagai karya tulis ilmiah yang publikasi di jurnal ya. Kemudian ternyata Bapak Ibu di dunia akademik itu tidak hanya hasil riset saja yang terbit, bahkan hasil ulasan dari membaca berbagai jurnal artikel itu, ratusan artikel itu kita bisa keras menjadi satu artikel bagus. Itu ada tekniknya, namanya SLR, Systematic Literature Review namanya. Dan itu banyak yang terbitkan itu di jurnal-jurnal indeks Scopus dan WOS, bisa Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, ini peluangnya besar, jadi tidak perlu buat observasi lapangan, tapi cukup dengan SLR saja kita meneliti bibliometrik, ada yang sebutnya bibliometric review, ada juga sebut sebagai meta analisis ya. Nah, ini menarik, jadi semacam tinjauan pustaka tapi bisa terbit atau tembus sebagai jurnal berreputasi tinggi atau global. Kemudian jenis KTI berikutnya selain KTI jenis jurnal Bapak Ibu, ada namanya bunga rampai atau book chapter ya, bunga rampai atau book chapter. Misalnya saya contohkan ada satu tulisan saya terbit di mana di USM ya, University Sains Malaysia, itu ada satu buku namanya Rekayasa Kalimat Tempatan Melalui Bahasa. Nah, ada satu artikel saya terbit di situ. Nah, ini disebut book chapter. Ini juga salah satu karya tulis ilmiah juga. Dan buat kami peneliti, book chapter ini tinggi nilainya, ya, tinggi nilainya. Bahkan sebagai syarat untuk naik jenjang pangkat, karena book chapter ini dianggap lebih prestis. Dia di bawah, kalau diurut itu dia di bawah jurnal indeks Scopus tadi, itu book chapter. Kalau chapter yang ini ya, chapter yang terindeks ya, terbitan luar negeri ya. Kemudian ada juga buku sendiri kan, nah, buku sendiri. Jadi ini buku juga KTI, ya, buku sendiri. Ya, artinya buku itu jenisnya ada KTI, ada yang sifatnya fiksi dan non fiksi kan. Nah, buku yang non fiksi itu rata-rata mestinya KTI kan. Nah, seperti saya terbitkan buku ini kan, nah, dia terbit sendiri. Kalau tim buku banyak juga kan, boleh, itu juga disebut KTI juga. Kemudian ada KTI yang jenisnya adalah konferensi atau proceeding ya. Itu biasanya diterbitkan pakai ISBN, ada juga pakai ISSN atau ini salah saya, ESSN salah ya, bukan EISSN tapi ESSN. Jadi elektronik. Nah, tapi mana yang lebih tinggi? Kalau kami untuk naik pangkat itu angka kreditnya ya, saya tidak tahu kalau guru ya. KTI yang sifatnya konferensi atau proceeding ini termasuk tinggi juga bahkan kalau dia terindeks global atau terindeks Scopus atau WOS. Misalnya ini kan, saya nulis kolaborasi ya dengan Pak Adi ya, kalau saya itu. Jadi menulis ini
Ini trade was, ini termasuk tinggi juga nilainya. Nah, kemudian ada yang kalau trade was ini ya ESSN. Kalau ini satu lagi, ini satu prosedur semantik ya, ini hanya nasional saja. Nah, misalnya saya tulis tentang linguistik forensik teks waktu COVID-19, misalkan yang ditangani Polres Pekayang. Ini kemarin banyak kasus yang saya tangani, saya inspirasi, saya ikut tulisan, saya ikut konferensi nasional yang terbit prosedurnya besar. Nanti Bapak Ibu boleh baca-baca ini ya, hanya sekadar melampiaskan data saja, karena kita olah jadi tulisan kan. Saya pikir ini mungkin Bapak Ibu kalau punya data jangan dibuang, sayang. Misalnya Bapak Ibu memberi tugas siswa itu, ya kan, itu bisa dianalisis jadi satu karya tulis ilmiah juga. Ya kan? Misalnya kemampuan menulis tulisan argumentasi misalnya siswa kelas berapa misalnya, nah itu bisa dicek hasil tugasnya itu atau hasil ujiannya itu bisa jadi satu karya tulis. Ya. Siap. Apa itu? Oh, mau? Boleh. Ya. Gimana? Saya itu nggak bawa. Ah, ini betul ya. Ini nyaman saya kan. Ya. Nah, katanya jurnal itu di Indonesia ya Bapak Ibu ya, terbagi dua. Ada yang terakreditasi dan ada yang tidak terakreditasi. Sama juga sekolah juga ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Yang bagus itu terakreditasi atau tidak terakreditasi? Terakreditasi. Ya. Yang punya kelas yang tinggi yang terakreditasi. Di Indonesia yang terakreditasi itu dari 1 sampai 6. Peringkat yang paling tinggi adalah 1. Nah, peringkat yang nomor level keduanya adalah 2. Kalau sudah 1, biasanya dia sudah bereputasi tinggi. Dia sudah terindeks Scopus kalau di Indonesia. Dia terindeks Scopus ya, atau terindeks WOS, biasanya begitu. Itu udah pasti Sinta 1. Nah, Bapak Ibu, kalau terbitkan jurnal, kalau saya selalu cari yang terakreditasi, terutama yang Sinta 2. Karena kalau saya dari Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 nilainya kurang. Saya tidak bisa untuk naik jenjang syarat kepakatan saya. Maka target saya mesti Sinta 2. Minimal Sinta 2. Karena itu untuk HKM. Syarat jenjang kenaikan pangkat di level saya itu Sinta 2. Jadi kalau Sinta 3, 4, 5, 6 itu kurang, tidak dipakai. Ada nilainya tapi kecil dan tidak bisa dipakai untuk naik pangkat. Nah, jadi saya harus cari jurnal minimal Sinta 2 ya, supaya bisa dipakai untuk naik pangkat. Tapi saya lihat guru itu tidak terakreditasi pun bisa. Nah, ternyata saya lihat kan yang saya cerita tadi di depan, Pusaka Malu itu terbitkan Kalantika. Teman-teman guru di Melawi Sintang itu terbitkan mau naik pangkat katanya. Nah, ternyata bisa, tidak terakreditasi. Syaratnya ISSN. Ya, ISSN. Syaratnya asal ada ISSN. Setiap jurnal pasti ada ISSN-nya. Yang tidak terakreditasi maupun yang terakreditasi harus ada ISSN-nya. Nah, kalau ini misalnya saya terbitkan yang tidak terakreditasi itu di Balai Bahasa, Balai Bahasa itu punya jurnal juga terbit setiap tahun kan, tapi belum terakreditasi. Misalnya ya sederhana saja, Bapak Ibu saya tulis yang sederhana nih, lihat lagu Balik Kampung saya jadikan tulisan gitu. Sederhana sekali. Ibu, Bapak tidak perlu kalau misalnya tidak perlu repot buat riset yang jelimet-jelimet untuk menghasilkan satu tulisan atau karya tulis ilmiah, tidak perlu. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati, tadi saya ceritakan ada data anak-anak sekolah itu, tugas itu, hasil ujian itu bisa jadi bahan juga untuk jadi tulisan. Nantilah kita diskusi ya.
Nah, kalau di kantor-kantor Bapak Ibu, kayak balai bahasa ini kasih uang. Ibu terbit di balai bahasa itu dibayar. Nah, karena saya dalam ada artikel saya sederhana, saya kasih balai bahasa saja supaya saya dapat duit juga ya. Kan lumayan 150.000 per lembar hitungannya. Nah, satu halaman satu lembarnya. Dulu ya, saya tahu sekarang ya Bu ya. Setelah saya tinggalkan apakah masih dibayar atau tidak gitu. Nah, jadi kan lumayan juga kan dapat 1 juta setengah, 15 halaman kan lumayan. Ini sudah online Bu. Nah, ini bisa dicari kan. Nah, misal lagi kalau di sini Sinta 2, kalau Sinta 2 Bapak Ibu, kalau punya pemerintah itu gratis. Misalnya ini ya, saya terbit di Kandai, ini gratis nih, Sinta 2. Karena ini punya balai bahasa juga, balai bahasa Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi itu Sinta 2. Nah, gratis, saya tidak perlu bayar. Maksud dia pun tidak bayar saya, karena saya butuh. Saya perlu publikasi di Sinta 2. Jadi saya terbitkan, minta terbit di jurnal Sinta 2 kan. Kemudian ada juga di jurnal UNY, saya terbit di Yogyakarta kan, Sinta 2 juga. Ini waktu itu saya bayar 1 juta, tidak apa-apa, karena saya butuh untuk angkat kan, angkat kredit. Nah, mau Bapak Ibu, kita ini pengejar poin kan, angka kan, yang PNS lah terasa kan. Nanti kalau yang swasta saya doakan ASN semua nanti merasakan bagaimana ini kan, mengumpulkan poin dan koin gitu. Nah, ini juga nih Bapak Ibu, saya terbitkan jurnal di UIN juga, Laudit, baru terbit tahun lalu. Ini Sinta 2 juga, ya Sinta 2. Ini juga berbayar, bayarnya 1 juta juga, bayarnya 1 juta. Ya buat kami tidak apa-apa lah. Memang mereka kan mengelola jurnal kan tidak semuanya dibiayai oleh pemerintah kan, mereka juga butuh kan, walaupun mereka sudah digaji tapi tidak digaji untuk mengelola jurnal. Ini tugas tambahan saja kan, mengelolanya lah, kira-kira begitu kan. Tapi satu kebanggaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketik saja nama Dedi Anaspar atau nama ibu itu sudah muncul di Google misalnya, atau di Google Scholar dia akan muncul. Oh, Pak Dedi pernah nulis di sini, rekam jejaknya di sini. Maka saya bilang Bapak Ibu, kita perlu buat rekam jejak atau create ya jejak digital bagus. Apalagi kalau yang sudah S2 pengen jadi dosen, sudah kalau tidak punya karya akademik itu jangan jadi dosen. Kalau saya dekat saya tolak. Kenapa? Dosen itu harus qualified. Jangan dosen itu punya karya tapi berasal skripsi mahasiswa. Kebanyakan begitu. Tapi tidak punya karya itu. Karena sistem kita itu tidak memacu. Jadi anak muda yang mau jadi dosen sekarang itu, saya kalau di luar negeri kan begitu. Dia tidak perlu tes original diterima, dia pakai portofolio Bapak. Sudah berapa banyak karya saudara sehingga berani melamar di sini kan? Makanya orang-orang hebat yang belajar di Amerika dari Indonesia misalnya, karena dia punya rekam jejak digital akademiknya bagus, maka dia jadi asisten profesor, diangkat jadi dosen di Universitas Chicago misalnya, atau di Berkeley misalnya, karena dia punya karya. Harusnya Indonesia begitu kalau mengangkat dosen itu begitu. Salah satu caranya, walaupun ada tes ini kan, mesti. Terus, nah, ini balik. Ini tadi ya, jadi jurnal itu ada terakreditasi, tidak terakreditasi ya Bapak Ibu ya. Mau pilih yang mana, dibayar atau Ibu bayar. Nah, saya mau nanti mudah-mudahan ya kita berazam. Saya berniat, saya bilang sama Bang Puji kan, kalau bisa Bapak kita berkelompok buat satu karya tulis ilmiah. Nanti saya bimbing, maksudnya kita diskusi sama-sama, jadikan kita terbitkan supaya nama Bapak Ibu ada rekam jejaknya di digital online itu ada. Karena itu terekam, ya itu terekam. Kemudian oh iya. Oh ini, ya jurnal apa ya? Ini ya. Oke.
Nah, ada satu lagi, ini Sinta 1 sebenarnya. Di Indonesia disebut Sinta 1 ya, Bapak Ibu ya. International Reputable Journals kan, jurnal bereputasi internasional kan. Ini biasanya pasti bahasa Inggris kan, atau bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Rusia, Spanyol atau Mandarin kan, bergantung pada negara yang memproduksinya. Dan dia pasti terindeks Scopus. Jurnal-jurnal inilah yang dipersyaratkan untuk jadi profesor. Nah, jadi misalnya dosen-dosen yang ingin jadi profesor harus terbit di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, terindeks Scopus ya. Ternyata Bapak Ibu, jadi dosen itu menjadi profesor cukup satu jurnal terindeks Scopus saja. Mudah sekali. Tapi di BRIN Bu, Bapak, saya kan di BRIN. Sekarang BRIN punya peraturan ketat sekali. Saya untuk naik ke Madya saja, saya kan masih 3D ya. Untuk jenjang ke Madya, saya masih peneliti ahli muda ya. Untuk peneliti Madya ke 4A itu, saya punya 3 Scopus Bapak Ibu. Gila tidak? Orang kampus hanya perlu 1 Scopus mau jadi profesor. Saya untuk ke 4A saja perlu 3 Scopus. Nah, itu luar biasa. Orang seperti saya berpikir bagaimana caranya. Masalahnya Bapak Ibu, Scopus itu tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Tidak mudah untuk terbit. Itu satu persoalan. Menulisnya juga persaingan ketat. Berikutnya adalah mahal terbitnya, jutaan. Nah, bayangkan. Makanya kalau untuk terbit di Scopus itu harus kolaborasi, harus ramai-ramai. Misalnya saya punya satu artikel, saya sedang submit satu artikel lagi, tapi itu hasil riset saya, nanti saya tunjuk. Sedang target untuk Scopus juga, itu kolaborasinya ramai, nah, supaya bisa patungan. Kalau dia 10-15 juta, kemarin masih di bawah 10 juta ya. Tapi kalau ada jurnal itu yang belasan juta, bahkan puluhan juta. Jadi berat ini Scopus, berat di cuannya, jadi mahal sekali. Yang nulisnya mungkin bisa, tapi cuannya ini yang kita taktik juga. Jadi mau disisihkan uang gaji kita untuk apa? Untuk terbit di Scopus ini. Tapi ya mudah-mudahan Bismillah bisa. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang saya bilang ya Bapak Ibu ya. Kalau terus apa sih manfaatnya kita nulis KTI itu? Bapak Ibu ini guru kan. Manfaat tadi saya bilang kan bisa untuk ini kan, menulis akademik untuk poin AK, ya kan? Bahkan dapat poin kan? Tadi saya ceritakan, saya terbitkan di jurnal yang di Balai Bahasa misalkan, dibayar dapat poin juga. Jadi ini dapat AK tapi dapat poin juga. Itu satu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu punya rekam jejak digital akademik Bapak Ibu, portofolio. Jadi rekam jejak akademik. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana cari artikel dan bagaimana rekam jejak akademik seseorang itu bisa terlihat atau tidak. Ya, nanti kita lihat. Gimana ngeceknya? Lewat Google Scholar. Ya. Nah, manfaat berikutnya adalah selain untuk rekam jejak akademik, portofolio ya. Ini untuk kontribusi pengetahuan kita juga ya, untuk masyarakat kan. Saya sebagai peneliti misalnya, atau Bapak Ibu sebagai pengajar punya pengalaman. Nah, ya kan, bagaimana mengajar praktik baik, mungkin mengajar teks teks apa? Ya, misalnya itu kan. Dan itu berhasil. Kelas itu jadi independen, jadi merdeka. Mereka bahagia, tertawa ketika diajar ibu kan. Pasti ada caranya kan, ada metodologinya kan. Nah, itu mesti dituliskan. Supaya apa? Supaya pengetahuan Bapak Ibu itu bisa diketahui oleh masyarakat. Orang bisa terapkan juga kan. Jadi kita saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik. Tapi dituliskan lewat KTI kan. Selain itu apa? Memperdalam pengetahuan kita dalam bidang yang ditekuni juga kan. Semakin banyak kita nulis, mau tidak mau Bapak Ibu, kita modal baca Bapak Ibu. Menulis tanpa membaca itu nol, Ibu pening kepala. Apa nak ditulis nih kan? Habis ya? Maka modalnya adalah membaca. Mau tidak mau,
paksa dan terpaksa, ya, dipaksa dan terpaksa Bapak Ibu untuk menulis sebuah KTI, Bapak Ibu harus baca KTI juga. Minimal 20 KTI lah, bisa jadi satu artikel sederhana. Ya, itu nanti kita praktekkan. Kemudian apa? Memperbaiki kemampuan nulis akademik kita kan. Makin sering kita nulis ya, mungkin jam terbang kita makin bagus. Saya aja ancur lebur juga nulis Bapak Ibu. Ya, tapi kan apa ya? Kita itu kan progres kan, berkembang. Kita kan dari belajar kan inginnya begitu kan. Dan saya mengalami itu. Bapak Ibu bayangkan kita guru bahasa Indonesia, saya guru bahasa Indonesia, bahkan saya dosen bahasa Indonesia kan. Bahkan di balai bahasa saya itu penyuluh bahasa Indonesia, kan ngajarin guru bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang mereka benar. Ibu Bapak kira saya ini tidak salah dalam menulis itu masih sempurna kan? Tidak, masih salah juga. Saya manusia juga. Tapi itu jam terbang Bapak Ibu. Semakin sering kita menulis, maka kemampuan itu semakin terasa. Ya kan, karena sering nulis itu akhirnya apa? Saya hafal itu rumus menulisnya itu kan, kaidah menulisnya, ini baku tidak baku, ini mesti yang begini, ini pola kalimat yang begini, ini efektif, subjek predikat yang begini. Karena jam terbang Bapak Ibu, saya bisa merasakan nikmatnya itu. Kalau saya tidak menulis, omong kosong, ngobrol saja. Kenapa? Omong kosong. Saya berani tes. Siapa yang hebat bahasa Indonesia, saya kasih soal, bisa tidak dapat 10 kerjaan sempurna. Dosa dapat sempurna 100, salah 2 saja dari soal yang saya kasih. Itu kok bisa atau gimana? Kenapa? Karena kita tidak jam terbang. Mengapa kita masih bingung, masih tidak mengerti, masih salah? Karena kita hanya tahu teori tapi tidak tahu praktiknya. Itu persoalan. Nah, saya beruntung mengapa saya pindah dari balai bahasa itu supaya jam terbang. Saya mau cari jam terbang. Saya ini belajar, saya pengalaman. Karena kalau saya di balai bahasa itu saya terlalu banyak ngomong. Dan balai bahasa kan saya penyuluh kan, saya ngajari orang. Tapi saya tidak nuliskan gimana rasa hati saya itu bertentangan. Kan Allah itu tidak bilang kan, jangan katakan apa tidak kamu perbuat, kata Tuhan kan. Nah, jadi saya pegang itu. Daripada saya ngajari orang, tapi saya tidak buat dosa saya. Nah, lebih baik saya pindah supaya kalau ada orang bertanya seperti ini kan, nah, saya udah buat gitu. Bapak Ibu bertanya, mana buktinya? Saya udah buat. Nah, saya katakan apa yang sudah saya perbuat. Nah, Bapak Ibu ini hati-hati mengajar, ada tanggung jawab akademik. Ya, ulama-ulama terdahulu saja kan, guru-guru imam-imam terdahulu itu nggak pernah mau mengajarkan kalau sesuatu dia tidak amalkan. Misalnya dia mengajarkan bab fikih tentang zakat misalnya, atau bab sedekah. Sebelum dia bersedekah tidak boleh dia bilang wajib sedekah ini. Dia sedekah atau tidak? Nah, itu dia. Itu firman Tuhan itu. Kalau tidak dosa besar. Kira-kira begitulah. Saya bukan bicara tentang agama ya, tapi saya bicara tentang sesuatu role model guru. Dan saya juga sebagai guru harus menunjukkan kalau kita nyuruh siswa menulis, saya minta yang lain menulis, mestinya kita sudah mulai. Saya ini sudah menulis. Ini contohnya begini, misalnya gitu kan. Itu role model. Jadi Tuturi Handayani itu bukan mendorong Bapak Ibu, tapi apa bahasa di depannya itu? Ingatso Sumpunodo. Bukan Tuturi. Selama ini kita Tuturi kan. Tuturi Handayani dorong saja nanti siswa kita yang kita dorong tuh, kita enggak gitu kan. Kita suruh dia nulis cerpen. Ada enggak hasil cerpen yang kita buat? Pertanyaan besar kan? Maka tadi saya dengar cerita Pak Budi sama Wanto kan, mau buat cerpen, bagus saya bilang, kenapa? Supaya tidak omong kosong. Kita suruh siswa itu menulis cerpen, kita sendiri tidak punya karya cerpen, dosa besar Bapak Ibu. Iya. Ya kan, mestinya begitu. Kalau kita merasa ini, jangan merasa kok udah ada jadi guru PNS kalau gaji mau tetap nggak jalan dapat gaji juga kan, nggak boleh begitu juga kan. Dunia akhirat kita aja. Ya kemudian